الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ حسن علي السادري. وإلى حضرة سلطان العلماء شيخ الدين عبد السلام. وإلى حضرة الشيخ عبد العظيم المديري رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة أولياء تسع في الجو وسائر الأولياء من الأعاجم والأعارب. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ثم إلى حضرة رسول الشراط ويلالي. ثم إلى حضرة بشيخ المداسة. وإلى حضرة بتمجاد كالبو. وإلى حضرة أولي الأنباب بدرونgan. وإلى حضرة سنبه أسرار الإسلام بكدين. ثم إلى حضرة بنائم وزوجته. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. ثم إلى حضرة مؤلف كتاب منبت الفقهية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sampai halaman 7. Kaifa tadhurun najasatu. Sin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin kaifa hale kaya apa tadhuru bisa suci apa an najasatu najis. Najis iki iso suci iki caranya gimana? Yughsalu jim yughsalu den wasuh apa mahalluha panggonane najis bil ma'i kelawan banyu at-tahuri kang suci. Berarti untuk mensucikan, untuk membersihkan najis, untuk mensucikan najis yang kena apa gitu maksudnya, kan meja ono najise gitu maksudnya, bukan najise. Najise disucani najis kok disani ya. Panggonane iku mau dengan air yang suci. Hatta tajula sehingga hilang apa raihuha gandane najasah, ambune gandane najasah. Walau nuhalan wernane najasa, watok muhalan rasane najasa. Najis sing kasebut kemarin itu damun, koihun, khamrun itu termasuk awake dhewe yang sering kita temui dalam kehidupan ya telek pitik. Lah kuwi nggih membersihkan kuwi mau sehingga hilang ambune yo hilang. Ambune iki gandane hilang. Launuha wernane ki apa? Wernane upama katakanlah telek pitik itu ya mbah ngono pokoke macam-macam lah. Kaya coklat apa terus watok muhalan rasane. Kira-kira kita kesulitan enggak? Kita telaten enggak ngono kuwi? Sebenarnya kalau kita bisa itu dengan satu ulapan sekali, kalau ketiga-tiganya itu bisa hilang ya cukup.
Ya. Tetapi kalau memang satu kali belum bisa, ya itu 3 itu. Sulit enggak kita? Kalau memang sangat kesulitan, ya kita mengandalkan ma'fuan yang diampuni itu, yang dimaafkan. Memang aturannya begitu. Ketika kita kena telek baju kita yang untuk sholat, ini kaitannya dengan sholat ya, bukan dengan di luar sholat. Kaitannya dengan sholat. Kena telek pite atau telek cecak, yaitu aromanya hilang, warnane bentuke yo hilang, terus rasane yo hilang. Apa mungkin ya? Apa mungkin ketika kita sudah membersihkan 2 kali, gandane memang sudah tidak ada baunya. Terus umpama warnane coklat yang nempel di meja atau di apa itu sudah tidak ada. Terus rasane apa yang mungkin kita bilang? Ya kita dengan don. Pokoknya ketika kita sudah membersihkan, kita sangka bahwa itu sudah bersih, berarti itu kita katakan bersih. Tapi kita ijtihad dulu, usaha dulu. Jangan pokoknya lah tak pel, pokoknya mantep resik. Ya aja ngono. Kita usaha dulu. Setelah usaha semaksimal mungkin, setelah itu kita baru mantap. Ojo sekali teko kita mantap ngono aja. Ya. Kita ya memang apa namanya? Kalau sudah terbiasa itu kita sangat gampang, sangat mudah. Terus illa najasatal kalbi kejaba najise asu wal khinjiru lan wal khinjiri lan celeng wajil til maitati lan lulange badang. Nah lulange badang dan itu ada cara-caranya sendiri. Kalau di kitab Tanwirul Qulub itu najis itu disebutkan sangat berapa lembar. Terus batasannya terakhir batasannya. Wal ghabitu fi dzalika an jami'a yasubul al-ih biraju anhu ghaliban wa huwa ma'fu anhu. Ini yang menjadi andalan kita. Pelanggarannya ketika kita memang kesulitan untuk membersihkan itu semua, pada umumnya kita kesulitan untuk membersihkan sampai bersih, itu fahuwa ma'fu anhu. Ma'fu semuanya dimaafkan. Kalau di daerah-daerah tertentu ada burung merpati lah, wah kueh gitu. Kayak ya telak ikan ya wis gon-gon. Itu memang untuk menjaga kesuciannya, bukan kebersihannya ya. Kesuciannya itu ya sangat kesulitan. Ketika kita sudah susah payah untuk menjaga itu semua, untuk menjaga kesuciannya tersebut, kok memang sudah mentok dalam umumnya, pada ukuran umumnya itu semuanya ma'fu, namanya ma'fu'an. Jadi hukum itu ya memang sportif. Gambarnya sholat itu memang Allahu Akbarnya harus. Tapi hanya yang ora iso tenan wis pokoke mangkat sholat. Tapi ya pada akhirnya kita mengandalkan yang terakhir itu tadi. Ketika kita memang sangat kesulitan untuk membersihkan, mensucikan tempat tadi pada umumnya, terus itu adalah ma'fu. Yang selanjutnya adalah najis kalbi dan khinjir dan kulit bangkai yang mati. Ini bangkai yang hewan mati yang bisa dimakan dagingnya kalau matinya disembelih. Seperti wedhus.
Wedhus kalau disembelih ini kan kambing itu kalau disembelih kan halal. Tapi matinya mati dengan sendirinya itu tidak halal. Lah kulitnya itu bisa suci kalau di apa namanya? Ya pokoknya disama nah cara nganu disama. Selanjutnya sin. Kaifa hale kepriye tadhuru dadi suci apa najasatul kalbi najise asu wal khinjiri lan celeng. Ketika kita tersentuh dengan anjing dan celeng itu bisa suci, itu caranya bagaimana? Jim yughsalu den basuh apa mahalluha panggonane najasah panggonane najasah bilmai kelawan nganggo banyu sab'a maratin ki tulisane piye bilmai kok kelawan bilmai kene ora ana tulis bilmai kelawan banyu di mana nih dhewe sab amarratin kelawan ambal kaping 7 ikhdahunna utawi salah suwijine 7 kuwi mau biturobin kelawan nganggo lebu. Awake dhewe nak tersentuh. Ini awake dhewe ya wis ngerti kabeh. Nak ternyata tersentuh dengan anjing, cara membersihkannya, cara mensucikannya itu dengan basuhan air yang dengan 7 kali, salah satunya 7 kali tersebut dicampur dengan debu. Ini rahasianya ya kedokteran kan mungkin ngerti ya. Termasuk air yang kurang dari 2 kolah dan lebih dari 2 kolah itu ternyata kalau di apa namanya di periksa kedokteran itu ternyata ya memang beda. Termasuk kenapa pakai turap, pakai lebu, pakai debu. Ini ya mungkin ada rahasianya tertentu. Seperti ayam, seperti ngajinya kemarin yang di Wasiatul Mustafa. Ayam itu bisa melihat malaikat jam berapa itu turu. Dan diperiksa kan mata ayam beda dengan mata hewan yang lain. Ngono ki yo awake dhewe nak wong awam ngono kuwi ya ngertine ya ngono kuwi, pokoke awake dhewe ikut. Nah. Ini kondisi suci ini ketika kita dalam mau melakukan sholat kalau dari pagi. Kalau kita berangkat kerja ndelalah kok kesenggol asu kuwi mau terus sampai jam 12 ngono iki jane ya ora kuwi mau. Sampai jam 11 lah, sampai jam 11 mulai membersihkan, mulai apa itu ya enggak apa-apa. Ketika kita mau melakukan sholat, seperti kena belek, ini kan ya jam 7 esok tekan jam 11 awan, ini kan ya apa-apa. Ketika kita mau melakukan sholat, baru kita membersihkan itu semua. Tetapi ya kalau kita alangkah lebih baiknya ketika kena langsung di sapi najis yang enteng-enteng ora pate ora apa-apa gampang najis berat-berat. Sin kaifa hale kepriye tadhuru bisa suci apa jildul maitati lulange batang. Jim ya dhuhuru bisa suci apa jildul maitah dibagi kelawan den sama. Ini praktek sama ini saya sendiri juga belum tahu. Biasanya sing ngene iki sing ahli terbang. Ahli terbang kan ya kadang iki merasa apa ya? Merasa memanfaatkan sesuatu gitu. Memanfaatkan sesuatu. Tapi ketika apa namanya? Malah golek sing normal, sing halal, gene halal, sing suci ya akeh. Repot-repot ngono iki ya saiki ya wis ora bisa. Ya, cara-cara tentang najis ini.
Tentang najis itu sangat banyak. Kalau di kitab Tanwirul Qulub itu warna-warna itu ngasih mumet. Lah, membersihkannya itu ketika kita sudah mentok dalam kesulitan itu akan menjadi ma'fu. Ya, menjadi ma'fu. Ma'fu itu tetap najis tapi dimaafkan, diperbolehkan. Ya, najis ma'fu. Termasuk tambahan. Ini harus kita harus hati-hati, harus paham. Pada akhirnya ketika kita memang kesulitan banget untuk membersihkan untuk apa, kita mentok itu kan nanti akan menjadi ma'fu. Terus cara mensucikan anjing dan celeng yaitu membersihkan tempat yang terkena asu dan celeng, membasuh air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, terus cara mensucikan kulit bangkai itu dengan disama. Kalau disama ini katanya itu kulitnya itu dipuenteng terus terus digigoi pokoknya liur-liurnya yang ada di kulit itu bisa hilang gitu. Katanya begitu, tapi dengan cara gimananya enggak tahu. Terus selanjutnya al-istinja'u utawi iki iku perkara kang nerangake cewek. Nah ini cewek. Cewek ini ya sangat penting. Ma iku apa al-istinja'u utawi istinja. Huwa utawi istinja iku ghusrus sabilaini mbasuh dalan loro bil ma'i kelawan banyu liizalatil khariji krana ngilangi perkara kang metu minhuma saking sabilaini kal bauli seperti uyuh wal ghaitilan tai. Nah ini kita kalau istilahnya itu tadi ya, kita tetap hati-hati. Kalau di tempat pribadi kita di rumah, itu cara kita menjaga kesuciannya itu sangat mudah. Sangat mudah. Kalau sudah terbiasa sangat mudah. Tetapi kalau di WC umum, tempat umum itu ya kita harus hati-hati. Ya itu tadi, aku mantep iki pokoknya banyune tahir, mutahhir, suci dan bisa mensucikan. Terus kita basuh sakarepe ngono ki aja. Nah saya sendiri, saya kalau pipis di tempat WC umum itu tetap ngambilnya gayung langsung dari keran. Itu begitu. Kalau begitu. Nah kalau buang air besar, kalau memang itu istilahnya di situ disediakan ember, ya kita pakai yang di ember dulu sampai bersih. Tapi nanti dibilasi, yang terakhirnya dicewoi dengan air yang bersih. Kecuali itu tadi ya. Kecuali itu ada kolah yang lebih dari 60 kubus itu ya. 60 persegi ya apa. Nah kubus ini persegi apa ya? Nah persegi ini nganu kok orang kubik sehingga ini lho. Nah itu kalau ada semacam itu ya itu aja. Tetapi ya itu tadi kalau di tempat umum. Terus cara membersihkan kalau ketika kita pipis itu jangan kalau tangan kita ambil air tangan kanan terus tangan kanan itu kita sentuhkan pada kelamin kita, terus tangan kita itu kan kena najis, kecuali dialirkan. Kalau dialirkan, tapi kalau disentuhkan itu nanti kita ambil lagi air di ciduk, air yang ada di ciduk ini nanti ya ikut najis. Makanya amannya itu memang pakai ciduknya ya harus suci, itu dialirkan. Begitu juga ketika kita buang air besar juga begitu. Terus cipratane, ya, katoke awake dhewe, terus dan lain sebagainya mungkin
terus paha kita, terus bokong kita itu kecipratan ngono kuwi ora. Angel ya? Ora angel. Lah ya, hal-hal yang detail yang semacam ini, yang istilah cara kita memang detail, itu juga harus kita perhatikan. Terus termasuk kita ngunggahi, kita punya anak kecil. Anak kecil, kalau memang pakaian anak kecil yang pasti ada kena pipis dan pakaian kita yang hanya kena keringat jadi kesiji, itu cara pembilasannya harus. Itu nanti kalau jadikan satu kan jadi najis kena pipis semua. Dikum neng tong, apa neng ember, apa neng tember, itu kan jadi najis semua. Ya andai kan memang begitu, nanti dibilas untuk terakhirnya itu semuanya harus benar dan tepat. Airnya ya tetap itu karena najis, itu tetap pakai tohir dan mutahhir, air tohir, mutahhir. Aku yo jenengane weruh ning masyarakat umum ngono kae. Pokoknya semua pakaian anak kecil orang wepane, wemane, kecil, lu langsung dikebrok neng tembok, lalu banyune kesuntak, umpuke ilang kabeh, suntake banyu meneh, uber meneh, disuntak kan umpuke kan berkurang sampai 3 kali atau 4 kali. Yang ngono ki tidak memenuhi syarat. Harusnya dibasuh satu persatu nak ngono. Karena apa? Pipisnya itu sudah menyatu. Wah, menyebar semua pakaian yang ada di situ. Kalau 10 pakaian ya menjadi 10 pakaian ikut kena. Seandainya ya gambarannya umpama ana pakaiane cah anak kita yang kecil goi tinta merah. Itu nanti kan semuanya kena tinta merah semua. Semua pakaian karena di kum ning kono. Ya, kita ya istilahnya kita mempelajari sesuatu yang pernah kita pelajari dulu. Ya dalam penyampaianku ada yang keliru, ya kita harus renovasi. Kita ralat. Ini dalam termasuk ini. Waslus sabila ini bil ma'i li ijalatil khariji minhuma kal bauli wal ghaibi. Ini untuk kehati-hatian. Lihat terus praktek-praktek yang sering kita kadang kita lihat nguyuh dengan cara berdiri nanti cewek tetapi nyiprat ning sikil ning polok ning garis ning anu kita hindari. Kita andekan upama ngono awake dhewe ya kita semua kaki kita kebiur dengan air yang bersih. Terus hal yajuyu ana ta wenang al istinja'u jawab bil hajari kelawan nganggo watu. Apakah diperbolehkan cewek kuwi nganggo watu? Cebok itu memakai batu. Terus jim jawabannya ya juyu penang boleh apa al istinja'u jawab bisa lasati ahjarin kelawan telu pira-pira watu hatta yazula sehingga ilang apa an najasatu najis minal mahali saking panggonane. Diperbolehkan cewek itu membersihkan najis yang nempel di kita gambar cewek kuwi nganggo watu asal bisa membersihkan angel ra nganggo watu tapi ora ana banyu kadang ning apa jenenge jarine ning hotel ki malah persiapane tisu malah lebih praktis ya. Ya tentang najis ini yaitu tadi tentang najis yang jumlahnya sangat banyak sekali, terus cara kita membersihkannya, terus cara kita cewek
Cewek ini ya pokoknya ya kita bisa menjaga diri kita sendiri. Yang kita cewek iya nanti bersih, terus anggota badan kita tidak kena cipratane air yang bekas kanggo cewek kuwi mau. Lah air sing bekas kanggo cewek kuwi mau nanti kalau apa namanya nantinya menjadi air muta najis. Awake dhewe ya orang ngati-ngati ngono ki ya kesulitan. Lah kalau 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 apa namanya pagi, ini kadang nak pipis ini kan ngabluk, kayak ngabluk ini kita. Kamu sering enggak? Nganu pernah ngalamin enggak? Lah abluke pipis kuwi mau, kuwi termasuk makfu. Kan air pipis itu kan rada hangat. Lah ketika pipis itu kan rada ngabluk. Tapi kita ya jarang mau memperhatikan yang semacam itu. Lah, kuwi abluk kuwi mau kan ada kemungkinan apa namanya? Jenenge abluk iki ya pokoknya menyentuh apa saja yang ada di sekitarnya. Mungkin ya nyentuh katok, nyentuh baju atau lainnya itu. Nah itu namanya makfu. Tetapi kalau cipratan itu mau cipratan setelah kita membersihkan cewek untuk membersihkan najis yang nantinya air tersebut itu menjadi mutanajis harus bebas dari kita ketika kita melakukan sholat. Ini kaitannya dengan sholat ya. Yaitu tadi kalau sepanjang berapa jam kita kena najis ya enggak apa-apa. Ketika kita sudah mau melakukan sholat berarti kita apa namanya harus bersih dari najis, hadas dan lain sebagainya. Semoga kita dalam bahasan najis ini diberi oleh Gusti Allah kefahaman. Andai kan apa yang saya sampaikan belum atau mungkin tidak memahamkan, mudah-mudahan Allah yang memberi kefahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.